Karena kalau swab hanya menunjukkan, oh kita ketempelan virus saja di sini, belum tentu sakit. Tapi pada saat kita sakit, kemudian kita keluarkan lewat droplet dan hasilnya positif, maka itu akan menunjukkan hasil yang jujur bahwa memang kita sakit. Kita menghabiskan waktu 7 bulan hanya untuk menemukan bagaimana cara kita melepas ikatan virus di sel itu dengan garam. Gitu. Jadi kalau ditanya, apakah saya yang menemukan cuci hidung? Bukan, saya tidak menemukan apapun. Itu sudah ditemukan sejak ratusan tahun yang lalu. Hanya yang membuktikan bahwa cuci hidung bisa dipakai untuk melepas virus COVID, ya baru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman partisipan semua. Terima kasih karena sudah bergabung di acara Bincang Sehat dalam tema tips cegah COVID-19 selama perjalanan traveling. Kita juga ada narasumber yang gak kalah hits nih teman-teman di dunia per-YouTubean. Di konten turnya keliling dunia yaitu Mbak Julia Wingantini selaku traveler. Selamat malam Mbak Julia. Berarti kalau Mbak Julia ini tepatnya agent travel umroh ya? Begitu Mbak Julia? Kebetulan aku juga ada owner salah satu travel umroh. Tapi kalau untuk melakukan perjalanan selama pandeminya belum pernah. Tapi sudah mulai, perjalanan umrohnya sudah mulai di awal bulan. Kalau kendala-kendalanya apa nih Mbak selama pandemi kemarin kurang lebihnya 2 tahun ya sudah bersama kita semua nih? Kalau kendala traveling apa ya? Ya peraturan yang berubah-ubah dari setiap negara kan. Setiap negara itu akan beda-beda gitu. Contohnya untuk Saudi aja dalam hitungan hari itu akan berubah. Gak usah jauh-jauh Saudi, Indonesia pun begitu gitu. Bisa jadi aturannya di pagi hari A, di siang sudah B, atau besoknya sudah C. Jadi memang kalau peraturan perjalanan ketika pandemi ini memang berubah-ubah, agak susah. Tapi sekarang sudah dibuka secara umum ya Mbak ya? Sudah. Sudah ya. Aku sih ini nih penasaran banget. Aku mengenal awalnya tuh aku mengenal Pak De Indro tuh sekitar setahun yang lalu kan. Aku manggilnya Pak De. Oh Pak De. Itu temannya Pak De Indro. Nah. Karena kemarin ada salah satu jamaah yang positif, makanya aku sempat ngobrol dengan beliau gitu. Jadi malah aku memilih untuk belajar apa sih virus ini, bagaimana sih cara pencegahannya, bagaimana mengatasinya. Makanya kenapa aku pengen banget sharing ilmu yang aku dapat dari Pak De ini ke beberapa teman lainnya gitu dengan adanya webinar seperti ini gitu. Biar informasinya tersampaikan ke teman-teman yang lain. Kalau untuk ke virus yang dari luar negeri itu ya sementara kalau aku sendiri masih belum melakukan perjalanan luar negeri. Cuma ada beberapa jamaah yang jamaah umroh yang memang ketika di Saudi di swab negatif, ketika masuk Indonesia menjadi positif. Tapi sampai sekarang hasil bahwa itu adalah Omikron atau bukan itu belum didapat. Dokter, aku langsung ke dokter deh ya. Bagaimana nih dok tanggapannya tentang virus yang lagi viral yaitu varian baru Omikron? Apa sih dok virus Omikron? Apakah sama dengan virus-virus sebelumnya?
virus varian Omikron itu masih sama seperti virus yang awal, yaitu virus COVID-19. Jadi masih persis sama sekali tidak berbeda, baik dari segi sifat maupun kelemahan maupun kekuatannya maupun sifat penularannya. Masih menimbulkan kesembuhan untuk lebih dari 98% orang yang terkena. Bahkan pada saat tidak divaksin, masih menimbulkan kesembuhan. Sehingga virusnya ini masih, menurut saya, masih sangat bisa diatasi kalau kita terkena infeksinya. Tapi, ada tapinya. Nah, sifat menempelnya juga kuat. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita mencegah supaya kita tidak ketempelan virus. Tapi yang jelas, virus yang Omikron saat ini itu masih merupakan virus yang sama, yaitu virus COVID-19 juga, dan justru lebih lemah daripada yang awal. Baik. Baik, Dok, kalau kan katanya Omikron ini memang disebarkan dari traveler ya, yang belakangan ini mereka ada kegiatan ke luar negeri nih, Dok. Iya, banyak yang info. Baiklah, sebelum acara dimulai, kami sudah terhubung dengan narasumber yang ahli dalam virologi, yaitu Bapak Dr. Muhammad Indro Cahyono, selaku peneliti virus dan konsultan penanganan wabah virus. Kita sapa dulu ya. Halo dokter, selamat malam dokter. Selamat malam Mbak. Iya. Terima kasih dokter telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara malam ini sebagai narasumber. Bagaimana nih dokter, kabarnya sehat dok? Oh, sehat selalu Mbak. Jadi sampai sejauh ini kami juga sudah meneliti mengenai Omikron. Kami sedang melakukan penelitian tentang Omikron. Dan juga kami menemukan bahwa rata-rata gejala buat yang terkena Omikron itu adalah batuk, kemudian sakit kepala, kemudian kadang-kadang ada demam. Yang jika ditangani secara mandiri, itu akan hilang sendiri, sembuh sendiri dalam waktu 3 hari. Sementara pada saat ada orang-orang yang terdeteksi positif kemudian dibawa ke rumah sakit, maka akan sembuh dalam waktu 5-8 hari. Sebagian besar gejalanya sangat ringan. Jadi ringan, tidak, ya? Menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali untuk infeksinya. Apalagi kita semua sudah pernah divaksin. Nanti di slide PowerPoint akan kita jelaskan kenapa kok kita tidak perlu khawatir tentang Omikron. Jadi ini slide yang saya buat waktu itu sebenarnya untuk acara di salah satu BUMN gitu. Nah ini saya ubah sedikit, judulnya mengenal dan mencegah COVID-19 terutama yang varian Omikron. Kenapa? Karena kalau kita nggak kenal gimana caranya kita bisa nyegah kan gitu. Makanya kita kenalan dulu hari ini. Nah ini ada yang namanya epidemiologi triangle. Jadi segitiga epidemiologi ini terjadi untuk hampir setiap kali ada wabah atau pandemi. Baik itu mau virus, mau bakteri, mau apa. Rumusnya cuma di sini, 3 ini. Hubungannya adalah yang pertama sebelah kiri itu ada agen. Agen itu ya mikroba yang bikin sakit. Kali ini kita berbicara mengenai COVID. Ya sudah, virusnya virus tentang COVID. Lihat yang ungu itu ada kayak buletannya, ada duri-durinya. Kemudian host, inangnya. Inangnya siapa? Ya manusia. Ya kita semua ini inangnya. Virus hanya bisa menempel ke makhluk hidup karena dia perlu sel dari makhluk hidup. Jadi yang bisa jadi inangnya, karena virus itu sifatnya seperti parasit. Maka yang bisa menempel itu hanya pada sel makhluk hidup. Sehingga kalau misalnya selnya mati atau orangnya mati gitu misalnya, maka ya virusnya tidak bisa berkembang biak lagi, ya sudah. Itu sebabnya virus COVID tidak menular dari orang yang sudah meninggal. Nggak nular, jadi sebenarnya ya biasa saja. Dan kemudian kita akan masuk lagi ke environment atau lingkungan. Lingkungan itu apa? Ya lingkungan itu ya nanti tempat di mana terjadinya interaksi, hubungan antara agentnya, virusnya dengan host
Di situ tempatnya di lingkungan. Sehingga kita harus tahu tiga-tiganya nih. Kita harus paham. Kita harus paham virusnya, harus paham sifat manusianya, berarti paham tentang kekebalannya, tentang fungsi vaksinnya itu buat apa, paham tentang kapan antibodi nanti bisa mengatasi virus, karena yang bisa mengatasi virus itu hanya antibodi, dan antibodi tidak dijual, antibodi tidak bisa dibeli, antibodi dikeluarkan sendiri dari tubuh manusia sendiri, karena Tuhan menciptakan seperti itu. Antibiotik tidak bisa mengatasi virus, parasit, ivermectin tidak bisa mengatasi virus. Yang bisa mengatasi hanya antibodi dan itu dikeluarkan dari dalam tubuhnya sendiri. Kemudian yang terakhir lingkungan. Nah, karena kita berbicara mengenai masalah umroh, maka kita harus paham juga lingkungan seperti apa yang akan kita hadapi pada saat nanti kita tiba di Arab Saudi. Nanti akan ada mappingnya, pemetaannya di situ. Supaya kita bisa jelas dan apa yang bisa kita persiapkan. Jadi ingat, 3, ya kan, virusnya, manusianya, lingkungannya. 3 ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini virusnya, sama kayak tadi. Saya cuma mau bilang langsung saja secara cepat bahwa virusnya itu ya bentuknya itu bulat, ada ujungnya, duri-durinya di situ. Nah, untuk setiap bagiannya itu ada namanya. Durinya itu namanya protein S atau spike. Duri itu loh. Terus ada selubungnya namanya envelope atau amplop. Bagian dalamnya ada N namanya nukleoprotein. Bagian isinya dalamnya. Ada juga pori-porinya namanya M, membran. Nah, yang namanya virus COVID itu semuanya memiliki kesamaan di bagian E, N, sama M. Yang berbeda dari setiap varian itu hanya yang ada ujungnya, di ujungnya di buletannya itu. Jadi kalau ini ada durinya, ada buletannya di atasnya. Nah, di buletannya ini saja yang berbeda. Itu namanya varian ada di situ. Jadi bagian itu namanya RBD, Receptor Binding Domain. Jadi yang bagian di mana nanti akan nempel ke sel yang menyebabkan infeksi. Omikron itu perubahannya di situ. Bagaimana dengan bagian bawahnya selain yang dibunderin merah di situ? Ya sama. Jadi yang namanya virus varian apapun yang berubah hanya buletan di atasnya sih, itu saja. Coronanya atau crown-nya. Gitu. Sementara yang semua material, semua bagian yang di bawah itu masih sama. Sehingga virus ini tidak akan berubah menjadi lebih ganas, justru akan melemah. Ini virus yang akan kita hadapi. Ini foto asli dari virusnya, dan ini didapat dari penelitian kami. Foto pertama dari isolat virus COVID di Indonesia, itu berasal dari sini. Ukuran virusnya itu 100 nanometer. 1 nanometer itu 1/10 juta sentimeter. Jadi jika ada ukuran 1 senti, dibagi jadi 10 juta, lah ya segitu ukuran virusnya. Bisa dibayangkan seberapa kecilnya virusnya, sehingga tidak mungkin ada satupun manusia ataupun makhluk hidup di bumi yang bisa melihat virusnya secara langsung. Jika pernah ada salah satu video yang mungkin beredar di WA itu, yang menyebutkan bahwa, oh ini kelihatan virusnya dari CCTV, ada 2 orang lewat, kemudian bersin gitu, kemudian nanti dia nular ke situ, kemudian tiba-tiba orangnya sakit. Itu adalah hoax. Karena tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang bisa melihat virus dengan ukuran 100 nanometer, berarti 100 kali 1/10 juta sentimeter. Kita bisa melihat ini karena kita punya mikroskop elektron, sehingga kita bisa melihat. Dan tidak banyak orang yang bisa punya akses untuk mikroskop elektron. Nah, tadi kita lihat bentuknya, sekarang kita berbicara mengenai kelemahannya. Jadi kita lihat tadi, virusnya kan bentuknya bulat, terus kemudian ada durinya di situ. Oke? Sekarang karena kita sudah punya virusnya, ini mohon maaf pada background-nya Aja Nisa di belakang. Kira ganti dulu aja. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Saya akan jalan terus saja. Jadi oke. Okay. Jadi pada saat kita lihat tadi, itu ada virus dan ada durinya. Yang awalnya tadi, yang kita lihat bersama-sama tadi. Itu adalah varian Delta dan varian Wuhan. Untuk yang Omikron kita belum punya gambarnya karena sedang kita teliti. Nah,
Karena kita punya virusnya, maka kita bisa menguji virusnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu kelemahannya? Sederhana sekali. Saya ambil virusnya, saya bawa ke tengah lapangan, saya buka, saya bawa kayak semacam tabung seperti mangkok kecil itu, transparan, saya buka selama 5 menit, kemudian saya tutup. Kemudian saya bawa lagi ke lab, saya cek dia bisa tumbuh atau tidak. Ternyata virusnya tidak bisa tumbuh. Dan kalau kita perhatikan, virusnya tadinya ada durinya di sini setelah kena sinar matahari. Maka yang terjadi adalah durinya ini hilang. Sekarang kita lihat di situ yang warna merah di situ. Durinya hilang, tinggal balonnya saja. Berarti apa? Virusnya tidak bisa nempel ke sel. Kalau virusnya tidak bisa nempel ke sel, ya tidak bisa merusak sel yang ada di paru-paru. Sehingga apa? Virusnya bisa dikatakan, diberi istilah sebagai virusnya mati. Seperti itu. Virusnya hancur dalam waktu 5 menit. Kemudian kita coba lagi pakai air laut. 3,7% kandungannya. Virusnya malah hancur sekalian sekulit-kulitnya. Itu yang terjadi. Sehingga untuk di Indonesia virus ini sangat mudah sekali hancur di situ. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi di bawahnya. Ya kan? Bahwa virus ini terdiri dari protein dan lemak, sehingga semua pelarut lemak bisa dipakai untuk menghancurkan virusnya. Apa saja pelarut lemak? Sabun bisa, cairan mencuci piring, deterjen untuk mencuci baju bisa, pembersih lantai bisa, pemutih pakaian bisa. Apapun yang bisa dipakai untuk melarutkan dan menghancurkan lemak akan bisa dipakai untuk menghancurkan virusnya. Bahkan jika kita pergi ke luar negeri, pada saat kita menjaga kebersihan dengan memakai bahan-bahan yang bisa melarutkan lemak, ada deterjen untuk nyuci baju, untuk nyuci piring bisa, sabun bisa, virusnya hancur semua pakai itu. Gitu. Jadi kita akan bisa mengendalikan virusnya supaya nanti kita tidak terkena. Nah, ini tadi kita bicara tentang kelemahan virusnya kan, hancur pakai matahari, hancur pakai air laut. Bagaimana dengan kekuatannya? Nah, ini kita lihat di situ. Di situ ada bagian yang dilingkari merah. Yang tengah-tengahnya itu, yang ada bola, ada kayak coronanya itu, duri-durinya itu virus COVID. Dan yang di bawahnya apa? Sel hidung. Permukaan atau lapisan hidung. Kelebihan virus ini apa? Nempel kuat sekali di mana? Di rongga hidung kita. Nah, kalau sudah nempel yang terjadi apa? Ya, tidak akan lepas-lepas, nempel di sini terus. Rekor paling lama untuk virusnya menempel di situ, itu ada sampai 5 bulan tidak lepas-lepas. Apa yang terjadi kalau ketempelan virus selama 5 bulan? Ya, tidak ada apa-apa, nempel saja di situ selama 5 bulan. Tapi ada masa di mana orangnya juga dalam kondisi sakit. Gitu kan? Pada saat ada orang dalam kondisi sakit, misalnya dia sakit kena flu, atau misalnya ada orang yang sakit ginjal, atau ada orang yang sakit jantung, atau mungkin ada orang yang sama sekali tidak sakit. Tapi pada saat ketempelan virus, maka di swab hasilnya positif, dan kemudian terjadi apa? Orangnya akan dituduh sebagai penyebar penyakit. Padahal sementara dia hanya ketempelan saja. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi supaya kita tidak ketempelan virus? Nanti akan ada perbedaan antara paparan dan infeksi dan juga cara mengatasinya. Tapi sekarang kita akan fokus dulu gimana caranya supaya virus ini tidak nempel di hidung. Simpel sekali. Melakukan cuci hidung kanan kiri dan kumur dengan air garam 1%, yang garamnya didapat dari garam laut non-yodium yang tidak ada yodiumnya. Jadi garamnya 1 sendok, airnya 1 liter, dikocok, lakukan cuci hidung. Itu nanti akan bisa melepas ikatan antara virus dengan sel, sehingga pada saat virusnya lepas, hidung kita bersih, dan pada saat kita di swab, hasilnya negatif. Ini kunci yang paling penting dari seluruh diskusi hari ini. Karena kita tidak mau pada saat nanti kita berangkat atau pulang dari umroh, kemudian tiba-tiba dilakukan swab, kita terdeteksi positif. Padahal kita tidak sakit, belum tentu kita sakit karena penyakitnya. Karena kalaupun kita sakit karena penyakitnya, itu 2-3 hari sembuh sendiri. Gitu.
Tapi yang terjadi adalah karena ada bukti bahwa oh ada positif di sini, maka kita akan dituduh sebagai penyebar penyakit dan kemudian berlanjut dengan karantina dan juga isolasi. Sementara aslinya mungkin belum tentu kita sakit karena virusnya, kan gitu. Karena virusnya sendiri dalam waktu 2 hari itu 2-3 hari sembuh sendiri. Gitu. Jadi ini pentingnya untuk cuci hidung. Saya hanya nerangkan cepat saja. Jadi coba lihat yang ke bagian bawah. Virusnya itu yang warnanya ungu. Virus COVID itu ujungnya warnanya biru. Sementara virus yang COVID-19 varian Omicron itu ujungnya berwarna kuning. Virusnya bagaimana? Virusnya sama, tetap virus COVID yang sama, tidak menjadi lebih ganas. Semua varian itu tidak akan pernah menjadi ganas karena dia berasal dari strain virus yang sama, yaitu COVID. Nanti akan ada perbedaannya antara strain dan varian. Tapi coba dilihat di situ perubahan pada saat yang ungu dengan bulatan biru ya, bulatan biru. Lihat di situ bahwa di situ ujungnya bulat. Tetapi pada saat terjadi perubahan sampai sekian banyak 46 mutasi di ujungnya, maka nanti ujungnya jadi begini. Nah, itu Omicron itu seperti itu. Tadinya Wuhan seperti ini, Omicron jadi begini. Warnanya kuning. Terjadi perubahan. Apa efeknya terhadap tubuh kita pada saat ada perubahan dari virus Wuhan menjadi Omicron? Lihat slide berikutnya. Kita akan bicara dulu perbedaannya antara strain dan varian. Kalau varian tuh virusnya sama, masih COVID juga, mau Delta Plus, mau Omicron, masih virus COVID yang sama dengan tingkat kesembuhan 97-90%. Dan yang berubah hanya ujungnya saja. Bisa dilihat itu dari yang sebelah kanan, kotak warna putih tulisannya varian. Nah, bagaimana kalau ada yang ganas? Kalau ada yang ganas itu namanya strain-nya berbeda. Strain itu apa? Kalau varian yang mengalami perubahan hanya ujungnya saja. Yang biru jadi kuning, lihat tuh sebelah kanan kotak putih itu. Yang biru jadi kuning, yang kuning jadi ada bentuknya merah tengahnya. Ya yang berubah ujungnya saja. Virusnya masih sama, virus COVID yang sama. Tidak berubah sama sekali. Sementara strain yang berubah apanya? Yang berubah semuanya. Bukan hanya ujungnya. Kita lihat di sebelah kiri yang warna biru muda kotaknya. Nah, di situ ada COVID, ada SARS, ada MERS. COVID tingkat kesembuhannya 97-98%. Varian Omega, varian Delta, varian Omicron, varian Alpha, Beta, Gamma, Delta Plus, semuanya berasal dari virus COVID yang sama dengan tingkat kesembuhan lebih dari 98%. Sementara kalau strainnya, ya kita harus bedakan antara COVID, SARS, sama MERS. COVID berarti membunuh kurang dari 3%. Kurang dari 3%. Sementara SARS itu membunuh 10%. MERS membunuh 50%. Jadi, kalau ada virus corona yang kemudian bisa membunuh sampai 10%, itu bukan COVID tapi SARS. Kalau yang membunuh 50% itu MERS, bukan COVID. COVID ya tetap COVID. COVID tidak akan berubah jadi SARS dan MERS. MERS atau SARS juga tidak akan berubah menjadi COVID. Karena mereka adalah strain virus yang berbeda, meskipun masih dari satu famili yang sama, yaitu dari famili coronavirus. Gitu. Sehingga di sini adalah bahwa varian masih sama seperti induknya. Tingkat kesembuhannya sangat-sangat tinggi. Nah ini, di Afrika Selatan masih sama, kesembuhannya 97%. Malah sangat-sangat ringan gejalanya, tidak ada masalah sama sekali. Nah ini tadi kita berbicara tentang virusnya, kan ingat toh tadi segitiga epidemiologi tadi? Virusnya manusia sama lingkungan, oke? Nah ini kita bicara tentang manusia sekarang dan sistem kekebalan. Ini kita akan bicara mengenai paparan. Paparan itu apa? Paparan kalau bahasa Inggrisnya itu contracted, bukan infected. Paparan itu apa? Kalau ada virus dari luar, kemudian terkena ke tempat kita, dan kemudian nempel ke hidung, dan dia nempel di sini dengan erat, yaitu paparan.
Apakah paparan bisa membuat orang jadi sakit? Jawabannya tidak. Paparan itu hanya ketempelan saja di sini. Sehingga pada saat kita di swab, kemudian kita tidak dalam kondisi sakit, karena virus hanya bisa membuat kita sakit jika nempel di reseptor yang ada di dalam tubuh. Reseptor dari COVID itu di dalam tubuh, itu adanya di paru-paru, di jantung, kemudian di usus halus, dan juga di ginjal. Hanya di 4 tempat tersebut, virus COVID bisa merusak dan membuat sakit. Di luar 4 tempat itu, tidak membuat sakit, karena tidak ada reseptornya. Tapi karena virus ini punya sifat unik, jadi dia nempel aja di sini. Orang sehat, ketempelan di sini, pada saat di swab positif, ya dia tidak sakit. Orang yang sakit tidak menyebarkan penyakit. Karena yang menyebarkan penyakit hanya orang yang terinfeksi. Gitu. Nah, ini dia ketempelan saja di sini. Solusinya yaitu cuci hidung lagi. Pakai air garam 1%. Seperti itu. Jadi dia nempel erat sekali di sini. Kan gitu, virusnya. Nah, ini penelitian pada saat kita mencoba untuk membuktikan melepas ikatan virus COVID dari permukaan sel. Waktu itu kita mencoba untuk melepaskan virus, karena kita menumbuhkan virusnya di sel. Jadi itu pada saat virusnya nempel, kemudian dia merusak sel semuanya, kemudian sesudah itu nanti harus kita pindahkan lagi ke tabung lainnya. Tapi ternyata pada saat kita pindahkan ke tabung, banyak virusnya yang tidak terbawa. Saya masukin ke dalam selnya positif, begitu saya panen cairannya jadi negatif. Kemudian kita melihat lagi, mencari kenapa kok bisa begitu. Pada saat kita lihat, ternyata di dasar tabung, itu banyak sekali virus sama selnya yang menempel di situ dan tidak bisa lepas sama sekali. Pada saat itu kita mencoba berbagai macam, mulai dari pakai enzim untuk melepas ikatan sel, sampai kita pakai listrik segala macam. Kita setrum pakai listrik, itu tidak lepas. Baru setelah 3 bulan kita menemukan mungkin kita bisa pakai cairan garam NaCl, karena kita meyakini bahwa virus ini punya ikatan negatif yang sangat kuat sehingga dia bisa nempel karena selnya ikatannya yang positif di situ. Kuat sekali, sama seperti pada saat dikasih lem Alteco itu, lem Korea. Sementara pada saat kita mau pakai senyawa untuk melepaskan ikatannya, waktu itu kita ingat garam itu kan NaCl ya. Na dan Cl, anion dan kation, punya muatan positif dan negatif. Kalau dipakai, itu nanti kita duga waktu itu akan bisa mengganggu ikatan antara virus dan sel. Sehingga kita coba untuk bilas. Gambar di sebelah kiri itu bilasan pertama pada saat kita. Itu ada selnya yang pecah-pecah, itu ada virusnya di situ. Itu bilasan pertama pakai NaCl, dia masih penuh. Bilasan kedua di situ sudah mulai berkurang. Bilasan ketiga waktu itu saya tidak ambil, tapi di bilasan keempat sudah tidak ada sama sekali, semuanya lepas. Jadi kita memakai 4 kali bilasan waktu di lab. Gitu. Nah, kita juga ngukurnya pakai PCR. Jadi PCR-nya masih kebaca positif bilasan pertama, bilasan kedua positif, sampai akhirnya bilasan keempat kita cek lagi negatif. Makanya kita nemukan ini tidak dengan cara mudah. Kita menghabiskan waktu 7 bulan hanya untuk menemukan bagaimana cara kita melepas ikatan virus di sel itu dengan garam. Gitu. Jadi tidak kita semata-mata berdoa dan bertapa tiba-tiba dapat ilham, itu tidak. Itu pekerjaan 7 bulan yang dilakukan oleh banyak staf. Dan mereka pulang jam 3 pagi setiap hari. Nah, ini tadi kita bicara paparan. Kalau paparan kita tahu bahwa virusnya bisa terpapar, kita terpapar. Dari luar nempel di hidung itu terpapar. Jadi belum di mana-mana, hanya di hidung. Solusinya ngatasinya tadi pakai cuci hidung, pakai air garam. Sekarang bagaimana kalau terinfeksi? Terinfeksi itu virusnya masuk ke dalam. Sesudah masuk ke dalam, ingat tadi, virusnya nempel di paru-paru, kemudian nanti bertambah banyak atau bereplikasi di paru-paru. Virus hanya bisa bertambah banyak kalau dia kena sel di paru-paru, jantung, ginjal, dan juga usus halus. Pada saat dia masuk pertama kali sampai ke paru-paru, maka virusnya tambah banyak. Virusnya pas, nempel, plek gitu, masuk ke dalam sel. Virusnya 1 jadi 10.
Kemudian setelah jadi 10 di dalam sel, masuknya 1 jadi 10 tambah banyak, selnya pecah, virusnya nyebar lagi kemana-mana. 10 jadi 100, 100 jadi 1000, dan seterusnya. Selnya banyak yang rusak, organnya rusak, kita sakit. Kan gitu. Jadi virus itu hanya bisa merusak kalau dia masuk ke paru-paru, bukan di hidung. Di hidung dia tidak merusak, cuma ketempelan saja. Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah kemasukan virus ke dalam? Pada saat kita sudah kemasukan virus ke dalam, ada replikasi, maka kita jadi sakit. Dan tubuh akan mengeluarkan respon berupa demam. Demam itu adalah cara tubuh untuk menunjukkan bahwa sistem kekebalan bekerja. Karena demam dikeluarkan untuk manggil makrofag, manggil antibodi untuk datang ke situ mengatasi virusnya. Demam itu normal. Demam menunjukkan bahwa sistem kekebalan dalam tubuh kita bekerja. Nah, setelah nanti dimakan semua virusnya di situ, maka nanti jumlahnya akan berkurang. Gitu. Jadi demam itu normal. Tapi pada saat awal-awal, sebelum nanti sel kekebalan tubuh datang ke situ, maka virus ini kan jumlahnya banyak. Nah, sifat normal dari tubuh untuk mengurangi jumlah virus yang banyak di dalam tubuh ini, maka virus tersebut dikeluarkan lewat mana? Lewat droplet, lewat air kencing. Jadi itu dikeluarkan, itu normal. Kenapa? Karena itu sistem fisiologis tubuh. Kalau jumlah virusnya banyak, maka harus dikurangi. Dengan cara apa? Dengan cara dikeluarkan, namanya shedding. Lewat mana? Lewat droplet. Makanya yang berbahaya dan juga yang menunjukkan hasil positif yang jujur itu adalah hasil jika kita mengecek droplet, bukan swab. Karena kalau swab hanya menunjukkan, oh kita ketempelan virus saja di sini, belum tentu sakit. Tapi pada saat kita sakit, kemudian kita keluarkan lewat droplet dan hasilnya positif, maka itu akan menunjukkan hasil yang jujur bahwa memang kita sakit. Kan gitu. Kalau negatif, ya sudah kita tidak sakit. Apalagi kalau pakai gejala. Hasil dari dahak positif, kemudian ada gejala, ya sudah kita sakit. Seharusnya yang diisolasi kan yang sakit karena takut menularkan. Sementara jika kita terdeteksi positif di sini, sedangkan kita tanpa gejala, berarti kan kita tidak membawa penyakit. Kalau kita tidak membawa penyakit, ya sudah, berarti aman sebenarnya. Kan gitu. Ini kita berbicara mengenai dari sisi sains, ya, bukan dari sisi peraturan. Tapi paling tidak, ya kan, jika kita badannya sehat, kemudian tidak bergejala di situ, dan tidak menunjukkan gejala apa-apa, dan kita tidak punya masalah apa-apa, ya sudah. Berarti kita tidak sakit. Berarti kita tidak punya kemampuan untuk menularkan penyakit. Tapi kalau kedetek di sini gimana? Ada apa namanya positifnya? Ya sudah, cuci hidung saja. Itu namanya sampean lagi apes saja. Badannya sehat, jalan-jalan, kemudian ketempelan di sini, ya sudah, apalagi jawaban yang logis buat itu. Kan gitu. Tapi itu juga bukan masalah, karena kita akan bisa mengatasinya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita sakit kayak tadi, sudahlah kena, tiba-tiba demam, dahaknya positif lagi. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama kali, tenang dulu. Tidak usah khawatir, karena kalau kita bisa tenang dan melakukan penanganan secara logis, maka pasti akan sembuh. Apa yang harus dilakukan? Pada saat jumlah virusnya banyak, antibodi kita sedikit, maka kita sakit. Maka yang harus dilakukan, naikkan antibodi, nurunkan virusnya. Simpel toh? Virusnya banyak, antibodinya sedikit, kita sakit. Antibodinya banyak, virusnya sedikit, kita sembuh. Gitu. Maka yang harus dilakukan, nurunkan virusnya, naikkan antibodinya. Gimana caranya naikkan antibodi? Minum vitamin E sama C sebutir sehari. Sudah. Vitamin C-nya mau yang 1000 mg apa 500 mg? Tubuh cuma perlu 50 mg. Kalau kita pakai yang vitamin C 500 mg, 50 mg dipakai 450 mg dibuang. Apalagi pakai yang 1000, apalagi pakai yang 5000. Butuhnya cuma 50 mg. Di mana kita bisa dapat vitamin C 50 mg?
Di vitamin C IP yang buat anak-anak, 1 butir 50 mg harganya cuma 5.000. Oh, enggak ada apotek, tutup semua. Cabai mengandung vitamin C, tomat mengandung vitamin C. Bahkan bayam juga ada vitamin C. Sangat simpel. Tapi pada saat kita umroh, tidak ada salahnya pada saat kita datang membawa vitamin C yang murah saja, karena kita cuma butuh sedikit. Vitamin E, Natur E murah sekali di mana-mana. Itu yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita selama di sana. Nah, ini nanti yang bisa dilakukan jika kita terkena misalnya. Itu ada urutannya, saya tidak akan lama-lama di sini. Yang penting pencegahannya cuci hidung, sementara penanganan pada saat selama kita berada di tempat lain, ya kita bisa dengan vitamin E dan vitamin C sebutir saja sehari. Tapi kalau misalnya kita terkena di sana, yaitu ada yang namanya ramuan 131. 1 jahe, tambah 3 serai, tambah 1 lengkuas. Nah, itu diminum setiap hari pagi sore, itu akan sangat membantu kita pada saat kita sakit. Pemulihannya cepat sekali. Itu. Hanya jika ada di Indonesia. Jika tidak ada di sana, it is okay. Kita bisa berbekal vitamin E dan vitamin C. Nah, ini vaksin, saya juga nggak akan cerita lama. Saya akan cepat sekali ceritanya. Jadi sebagian besar yang berangkat ke luar negeri pasti sudah divaksin. Tidak ada yang bisa berangkat ke luar negeri kalau nggak divaksin. Simpel saja. Dan rata-rata semua sudah divaksin. Kalau saya divaksin yang virus utuh Sinovac. Sekali. Sudah. Kenapa saya pilih virus utuh? Karena kalau misalnya virus utuh, nanti akan bisa mengenali bagian yang buletannya, yang biru itu. Ada tulisannya varian lama itu yang biru. Sama bagian virus lainnya yang warnanya ungu di situ. Sementara vaksin protein S, Astra, Moderna, Pfizer, itu bukan virus utuh, cuma ujungnya saja yang biru di situ. Maka pada saat dimasukkan ke tubuh kita, ya antibodinya yang huruf Y itu antibodi itu. Maka akan membuat antibodi yang cuma mengenali yang biru. Apa yang terjadi kalau ada varian baru, di mana yang biru berubah jadi hijau? Kan gitu. Seperti kalau misalnya varian lama Wuhan jadi Omikron. Maka yang terjadi adalah kalau kita pakai vaksin virus utuh, maka bagian yang tidak berwarna biru atau tidak berwarna hijau, yang berwarna ungu di situ, masih bisa dikenali. Kenapa? Kan kita kemasukannya virusnya virus utuh. 98% itu kan virus non-protein S. Yang protein S-nya cuma 2%. Jadi yang protein S-nya itu yang biru sama yang hijau, itu protein S-nya. Yang non-protein S yang ungu. Maka kalau kita dapat vaksin virus utuh, pada saat nanti akan ada varian apapun yang masuk, tubuh kita masih mengenali. Virusnya masih dikenali sama antibodi, makan makrofag, selesai, beres. Tapi kalau kita mendapat vaksin yang hanya protein S saja, Astra, Moderna, Pfizer, pada saat ada varian baru yang Omikron, tidak mengenali. Karena yang dikenali cuma yang biru saja, yang hijau nggak dikenali. Gitu. Nah, ini untuk sampel untuk uji rapid test sama seperti yang biasa dilakukan. Jadi ada sampel swab dan sampel dahak. Oke. Sampel swab yang biasa disogok di hidung gitu. Itu menunjukkan paparan. Sampel dahak kalau diambil itu menunjukkan infeksi. Jadi kalau sampel swab kalau negatif ya sudah. Kita selamat, enggak apa-apa. Kalau positif hanya ketempelan. Positif tanpa gejala hanya ketempelan. Tapi kalau sampel dahak berbeda. Kalau negatif ya benar negatif. Kalau positif dari swab dahak berarti sampean pasti sedang dalam kondisi sakit. Biasanya dalam kondisi, apalagi dengan gejala. Itu bedanya. Jadi akan lebih jujur kalau sampel yang diambil dari dahak. Nah, ini juga sama, uji PCR juga sama. Uji PCR di situ sampel yang bisa diambil dengan banyak cara juga gitu. Sama saja. Mau PCR, mau rapid test antigen sama saja. Nah, ini kita harus mengetahui metodenya supaya apa? Supaya nanti kita bisa mengevaluasi cara pengambilan sampel pertama. Terus kedua, kita juga bisa melakukan tindakan gimana caranya supaya kita tidak terdeteksi menjadi positif. Ini tabel sederhana saja yang waktu itu saya bikin berdasarkan hasil pengujian sampel. Jadi saya membandingkan antara dahak sama swab hidung. Gitu. Tapi karena dahak jarang dilakukan, ya kan?
kita harus melihat juga kenyataannya bahwa nyatanya sampel dahak jarang sekali dilakukan. Maka kita bisa mendapat mengubah di situ ya. Ini ada tabel, itu kan yang kanan swab hidung. Yang dahak saya ubah jadi gejala. Gejala itu apa? Batuk, pilek, demam misalnya. Terutama demam, sorry, bukan batuk, pilek. Demam. Jadi yang gejalanya demam. Jadi kalau di atas misalnya tidak demam, terus di swab negatif, ya kan? Berarti apa? Ya sehat. Ya kan? Nah itu ada juga itu, tidak demam dan sakit. Sorry, sebelah kanannya itu ada. Kita abaikan dulu yang dahak sama salivanya. Jadi kalau swab hidungnya negatif, kemudian demam, ya sakit. Berarti apa? Ya, kalau sakit ya sudah istirahat. Berarti apa lagi? Berarti kalau misalnya datang ya pada saat swabnya negatif dan juga kita mengalami demam, ya kita harus memulihkan diri. Pakai apa? Ya pakai ramuan 131, vitamin C dan E. Seperti itu. Pada saat swab hidungnya positif, tapi nggak ada gejala, cuma kepapar saja. Berarti harus cuci hidung, selesai. Pada saat positif, tapi pakai demam, ya berarti kemungkinan dia sakit juga. Berarti apa yang terjadi di sini? Oh, saya salah di situ. Saya nulis di situ istirahat 10 hari. Seharusnya nanti tidak sampai 10 hari. Nah, itu pada saat dia terpapar dan sakit seperti itu, ya sudah, kita memang harus mengadakan pemulihan dulu. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa jadi negatif. Taunya dari mana? Dari tabel yang sudah kita berikan tadi. Kan ada hari pertama, kedua, ketiga. Nah, pada saat ini swab hidungnya negatif-negatif. Ini sama seperti di atas ini. Yang di bawah tidak dipakai dulu. Kalau misalnya mau dibandingkan dengan yang dahak sama saliva, jadi yang di atas itu. Jadi seringkali pada saat ada jamaah dari luar datang ke Indonesia, biasanya kondisinya rata-rata tidak bergejala atau tidak ada demam. Berarti apa? Ya tidak terinfeksi. Nah, kalau terdeteksi negatif ya sudah, nggak apa-apa aman. Tapi kalau terdeteksi positif, maka yang harus dilakukan itu segera melakukan cuci hidung. Tapi jika pada saat datang memang demam dan hasilnya negatif ataupun positif, segera dilakukan penanganan secara mandiri. Supaya apa? Supaya nggak berlanjut nanti jadi tambah ribet urusannya. 131 bisa diberikan pada saat di Indonesia. Tapi vitamin C dan vitamin E wajib dibawa. Paracetamol wajib dibawa. Obat flu wajib dibawa. Karena itu nanti untuk menjaga supaya kita tidak sakit. Nah, ini terakhir mengenai lingkungan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang garis putus-putus itu garis khatulistiwa itu. Indonesia ada di situ. UV indeksnya tinggi di situ di Indonesia. Sehingga virus cepat mati dalam waktu 5-10 menit. Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi ada di bagian atasnya lagi itu. Itu ada, kalau di situ ada Uganda, Somalia itu. Di tengah-tengah itu. Nah, ini ada Uganda sama Somalia di sini. Maka Arab Saudi ada di atas ini. Arab Saudi. Nah, Arab Saudi, UV indeksnya itu antara 5 sampai 7. Di UV indeks 5 sampai 7, virus masih bisa bertahan lebih lama daripada di Indonesia. Di Indonesia mungkin 3 menit, 5 menit hancur. Di tempat lain mungkin dia sampai antara 15-30 menit. Itu. Sehingga apa? Sehingga kita memang harus lebih sering membersihkan diri pada saat kita ada di sana. Tapi tidak ada yang perlu ditakuti jika kita paham apa yang terjadi. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa matahari menyinari lebih banyak di daerah khatulistiwa di Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini UV index ini. Arab itu ada di daerah sini. Ada di sekitar daerah sini nih, di atas ini. Nah, ini UV indeksnya kalau di Arab itu yang hijau di sini. Belum ada yang belum biru, masih kuning sampai hijau, antara 6 sampai 10. Enggak masalah. Masih lebih bagus. Meskipun di Indonesia lebih tinggi juga. Tapi di sana UV indeksnya masih lebih bagus di Arab. Nah, ini suhu juga. Arab pada di sebelah sini, suhunya tinggi sekali di sana. 26 sampai 30.
Di beberapa tempat ada yang 31. Sehingga virus lebih sulit bertahan hidup di sana juga. Next. Nah, ini kelemahan virusnya tadi, ingat, hancur pakai matahari, hancur pakai air laut, hancur pakai sabun dan pelarut lemak. Nah, ini hanya sekedar kasus saja, menunjukkan kasus, bahwa kasus di Indonesia cuma 4 juta. Di Amerika itu, di situ 49 juta, sekarang udah hampir 60 juta. Di UK itu 16 juta. Seharusnya secara normal, itu belajar itu pada negara dengan kasus terendah. Jadi bukan kita yang ikuti Amerika atau Inggris. Inggris atau Amerika yang seharusnya ikuti kita. Karena kasus kita jauh-jauh lebih rendah daripada mereka. Nah, ini kesimpulan akhir nih untuk yang ini. Jadi virus corona varian Omicron tetap virus COVID yang sama dengan 98% kesembuhan. Virus COVID varian apapun hancur oleh sinar matahari, air laut, dan sabun atau pelarut lemak. Paparan virus bisa diatasi dengan cuci hidung menggunakan garam non-iodium 1%. 1 garam laut, garam krosok gitu, 1 sendok. Untuk 1 liter air mineral bisa untuk cuci hidung kanan 3 kali, kiri 3 kali, dan untuk kumur-kumur. Itu akan sangat membantu untuk melepas virus hingga kita jadi negatif. Dan itu harus dipersiapkan pada saat kita masih ada di Indonesia. Kenapa? Karena nanti pada saat balik dari sana, tidak ada kesempatan lagi untuk kita mendapatkan. Karena kan langsung dari sana dibawa ke lokasi untuk karantina hotel, kemudian kalau negatif ya di situ terus, nggak masalah. Tapi kalau positif nanti kan ke Wisma Atlet. Maka kita tidak bisa punya kesempatan lagi untuk membawa paling tidak garam krosok. Sehingga kita siapkan itu dari Indonesia. Kita akan bisa juga rutin melakukan cuci hidung pada saat kita umroh juga. Karena di sana kan ada banyak kerumunan. Pada saat ada banyak kerumunan, maka kita mungkin terpapar. Cara paling gampang apa? Ya sudah, cuci hidung. Berapa kali cuci hidungnya? Ya setiap kali kita pulang dari kerumunan, gampang. Sehari sekali, simpel sekali. Jadi katakanlah misalnya, berapa lama sih kita umroh? Seminggu atau berapa lama? Mbak Yulia mungkin ngerti, perjalanan mulai dari kita berangkat sampai pulang itu berapa hari? Dari berangkat itu sekitar 13 hari. Oke, katakanlah 2 minggu. Oke, 2 minggu. Kalau misalnya kita cuci hidung, itu 1 liter itu bisa untuk 1 liter air itu bisa sampai 2-3 kali cuci hidung. Dan itu bisa tahan sampai 4 hari. Kalau misalnya itu katakanlah kita ambil saja untuk 3 hari. Kalau berangkatnya tembaklah di situ 2 minggu. 14 hari. 14 dibagi 3 itu berapa? 5 lah misalnya. 15 lah misalnya. Untuk 5 hari. Berarti yang dibutuhkan itu kan airnya 5 liter. Air 5 liter itu hanya butuh itu garam itu 5 sendok makan ya? 50 gram. Karena 1 kali pakai kan cuma 10 gram. Berarti cuma 5 kali sendok makan. Berarti kita kan perlu apa? Kita perlu bekal garam sebanyak 5 sendok makan untuk selama di sana. Plus nanti kan masih ada yang namanya karantina di hotel. Yeah. Karantina di hotel masih seminggu. Tambahlah 2 lagi. Berarti apa? 5 tambah 2. 7 sendok makan garam laut. Berarti cuma 7 kali 10, 70 gram. Yang nanti bisa dicampur sama air aqua saja. Sederhana sekali. Air aqua bisa beli. Yeah. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk cuci hidung. Nah, itu akan membantu menyelamatkan banyak jamaah dari tuduhan bahwa mereka sebagai penyebar penyakit. Dan akan melepaskan virus kemudian pada saat di-swab negatif. Akan lebih gampang sekali. Hidup akan lebih mudah dan simpel pada saat kita tidak terdeteksi positif. Terus yang tadi untuk itu keempat, infeksi virus COVID bisa diatasi dengan isolasi mandiri dengan ramuan 131 dan vitamin E. Nah, kita tidak bisa mendapatkan ramuan 131 untuk di luar Indonesia. Mungkin sulit di sana. Tapi pada saat nanti begitu masuk, ya kan, kemudian kita di hotel di karantina, gitu kan. Jika dimungkinkan, kita kan bisa mengirim minuman. Kita bisa mengirim minuman untuk orang-orang yang dalam kondisi tidak fit.
Bagaimana caranya kita ngirim minuman ya? Kita bisa bikin sendiri, masukin botol aqua terus kita kirim saja. Bikinnya mudah kan? 1 jahe tambah 3 serai tambah 1 lengkuas dimasak di air 1 liter, diminum pagi dan sore. Didinginkan, dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikirimkan. Kalau itu ada kulkas itu bisa sampai 4 hari. Jadi kita bisa mengirimkan paket botol-botolan pada saat datang itu bisa sekali. Itu akan sangat membantu untuk memperbaiki kondisi kita pada saat kita berada selama dalam masa karantina. Atau mesen, karena sekarang ada banyak itu. Banyak yang membuat jadi itu ada. Banyak yang jualan. Kawan-kawan ada yang membuat. Itu nanti bisa dikirimkan ke lokasi. Gitu. Kemudian vaksin virus utuh mampu mengatasi varian virus COVID-19, apapun variannya. Jadi kalau kita sudah pernah divaksin dengan vaksin virus utuh, maka kita akan aman pada saat nanti kita melakukan perjalanan untuk umroh. Gitu. Sehingga tidak perlu khawatir. Yang perlu dibawa pada saat berangkat adalah vitamin C dan vitamin E. Vitamin C hanya sebutir sehari. Berarti kalau kita selama 14 hari plus tambah 7 hari selama masa karantina misalnya, berarti cuma 21 hari. Maka kita cuma perlu 21 butir vitamin C dan 21 butir vitamin E. Berarti apa? 1 wadah vitamin C IP harganya 5.000 dan kemudian kita cuma perlu hanya 2 strip Natur E yang harganya mungkin 40.000 karena 1 strip isinya 10. Itu wajib dibawa untuk jaga kesehatan kita selama di sana. Dan kemudian pengambilan sampel lewat dahak saliva lebih tepat daripada yang swab. Ini idealnya. Tapi yang kita hadapi sekarang adalah pengambilan sampel dilakukan lewat swab hidung. Sehingga melakukan cuci hidung itu adalah kewajiban bagi kita untuk menghindarkan kita dari kesulitan yang didapat jika kita terdeteksi positif. Gitu. Oke, terima kasih. Setelah ini saya harapkan kita bisa tanya jawab. Pertanyaan apapun akan saya jawab malam ini. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Okay. Oh ini nih videonya. Kemarin kan kita sempat ketemu di hotel karantina ya Pak D ya? Ya, betul. Aku sampai sengaja ngerekam Pak D cara cuci hidung. Ini bisa teman-teman lihat. Alatnya juga sederhana banget. Bisa pakai botol kecap atau saus. Ya. Kalau mau agak mahal ya, tapi memang enak sih Pak D yang pakai botol apa sih nih? Botol sal itu emang enak sih. Beda rasanya. Ya, itu bisa dibawa nanti. Apakah nanti mau pakai botol yang paten itu ya, yang untuk itu kan sekitar 150.000. Itu bisa dibawa karena itu kan bisa dipakai berkali-kali. Iya, gitu. Itu bisa dipakai. Atau nanti pakai itu. Nah, atau mungkin jika diizinkan, saya akan coba melakukan cuci hidung di sini. Saya contohkan. Oke. Saya coba sebentar. Nah ini saya punya. Biasanya pakai botol kecap, tapi saya sekarang pakai botol ini. Aqua yang ada ujungnya di sini. Oh, gitu. Bisa pakai itu ya? Nah, ini kan ada. Udah, kita tinggal beli ini aja. Gitu. Nah, ini. Nah, 1 botol ini isinya 500 ml. Kan gitu. Coba saya hilangkan skinnya dulu sebentar. Sorry. Saya coba. Karena itu enggak kebaca, saya hilangkan dulu background-nya. Sebentar. Nah, sip. Ternyata saya ada di kebun. Seru banget. Iya. Nah ini botol aqua, isinya 500 ml. Simple, sederhana, mudah. Oke. Ingat tadi kalau misalnya 1 liter itu kan garamnya 1 sendok. Nah ini saya punya garam nih. Garam ini harganya sekilo 5.000. Kalau yang di daerah Jawa Tengah sekilo harganya 2.000. 1 kilo 1.000 gram. 1 kilo ini karena 10 gram buat 1 liter bisa dipakai untuk 100 liter. Rp5.000 untuk 100 liter. Agak berbeda sama yang dijual sekarang. 1.625.000 mili, ya kan? Iya. Padahal bikinnya sama pakai kayak gini, ya kan? Ini peluang usaha loh kalau mau bikin. Ya, tak kasih tahu gratis, tapi rahasia ya. Ingat tadi kalau misalnya tadi kan
Kalau misalnya saya ambil 1 sendok full, itu kan untuk 1 liter. Sementara saya punya di sini cuma 500 mili, maka yang saya ambil ya cuma setengah sendok saja. Oke. Kemudian, sebentar. Saya tak buka ininya. Kalau nanti mau yang videonya nanti bisa dapat yang dari Mbak Juli juga di sana. Saya coba masukkan ini ke sini. Dah. Nah, kita bisa lihat di sini tuh. Ada endapannya di bawah. Nih. Endapannya di bawah. Nah, bagaimana caranya melarutkan? Simpel sekali. Kita kocok saja. Ini kita kocok di sini. Nah, sekarang kita lihat di bawah lagi. Itu. Masih ada endapannya. Kita kocok lagi. Biasanya itu butuh 3 kali ngocok sampai nanti tidak ada ininya, tidak ada endapannya. Nah, ini endapannya masih ada, tapi juga sudah semakin berkurang di situ. Kita kocok lagi, terakhir. Nah, kita lihat sekarang sesudah kita kocok 3 kali, endapannya hilang. Ada yang ngambang-ngambang lah ya itu garamnya. Itu. Simple toh. Setengah sendok cuma dikasih itu saja. Dan nanti pada saat kita pergi, ingat tadi selama 3 minggu berarti kita bekalnya apa? 7 sendok. 7 sendok garam doang. Itu yang akan menyelamatkan kita nanti. Nah, sekarang saya punya ember di sini kecil. Saya taruh di bawah. Karena saya akan coba di sini melakukan. Jadi yang namanya cuci hidung itu adalah kita akan memasukkan ke hidung kanan dan hidung kiri. Oke. Jadi saya akan menunduk gini. Saya akan coba agak menunduk gini dan saya masukkan ke hidung yang sebelah kanan sini. Jangan mendangak, karena kalau mendangak nanti kesedot di dalam. Jadi gini, masukin sini dan saya keluarin. Itu lihat keluar dari hidung saya sini. Masuk dari sini, keluar di situ. Tuh. 2, 3. Kemudian saya akan coba pakai hidung yang satu lagi. Saya juga nunduk, masukkan sini. Itu 1, keluar dari sini kan? 1, 2, 3. Dan terakhir, saya akan berkumur. Oke. Kenapa berkumur harus sampai dalam sini? Supaya nanti kalau ada virus-virus yang nempel di sini, dia bisa keluar juga. Gitu. Kalau diminum lebih afdal nggak, Pak De? Kalau misal diminum lebih afdal nggak sih? Kalau diminum, Mbak. Jadi itu sampai 3 kali. Itu simpel, sederhana sekali, hanya begitu saja. Itu bisa dilakukan pada saat nanti kalau kita mau berangkat supaya tetap terdeteksi negatif, nanti pada saat dicek di sana kan pasti dicek lagi, gitu. Dan juga nanti pada saat kita melakukan ibadah umrah di sana, pas pulangnya saja, bukan pas berangkatnya. Berangkatnya kan kita enggak apa-apa, tapi pas pulang kan habis dari kerumunan, bisa cuci supaya nanti apa? Supaya nanti enggak ada yang ketempelan virus. Nah, terus sama pas pada saat mau pulang, terutama pas pada saat di Indonesia nanti. Begitu turun langsung cuci hidung. Sehingga pas di swab negatif, maka kita nggak masuk ke Wisma Atlet, kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau keminum gimana? Kalau nggak sengaja keminum, ya nggak apa-apa. Nanti bikin jadi darah tinggi. Oh ya, darah tinggi. Lawang sampean kalau misalnya, kalau kita berenang di laut, air lautnya keminum, kan nggak tiba-tiba kita jadi darah tinggi. Toh. Iya, betul. Air laut itu 4 kali lipat lebih pekat daripada itu. Jadi gimana kalau keminum? Ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan disengaja diniatkan untuk diminum. Ya asin, Mbak. Itu saja. Jadi itu enggak masalah. Ya, monggo silahkan semua bebas bertanya. Selamat malam, dokter. Oh, selamat malam, Pak Faisal. Iya. Silahkan. Ya, selamat malam, dokter. Terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat, dokter. Saya juga baca artikel dokter di This Way dengan judul Protokol Rakyat, dokter. Dokter, saya mau tanya dokter, tadi dokter
menjelaskan terkait dengan vitamin C dan E. Lalu bagaimana dengan vitamin C dan E tadi? Saya bertanya, bagaimana efektivitas dengan arahan-arahan dari media dan beberapa dokter yang menyarankan untuk konsumsi vitamin D dan berjemur itu, dokter? Ya, terima jadi kasih, gini, dokter. Ya, siap. Terima kasih. Jadi, fungsi utama dari vitamin E itu adalah untuk mempercepat produksi sel. Sel apa? Semua sel di dalam tubuh. Bukan hanya sel kekebalan atau antibodi atau makrofag saja, semua sel di dalam tubuh. Kulit, nanti kalau rusak cepat diganti produksinya pakai vitamin E. Makanya banyak vitamin E dipakai untuk kecantikan, kan gitu. Kemudian sel-sel sperma, sel-sel telur untuk kesuburan itu akan dipercepat juga produksinya oleh vitamin E. Sehingga vitamin E sering dipakai untuk obat kesuburan buat yang ingin punya anak. Hal serupa terjadi juga pada sel-sel kekebalan di tubuh kita. Dari mana kita tahunya? Karena waktu itu saya pernah melakukan penelitian. Jadi kita melakukan vaksinasi, kemudian kita melakukan uji tantang pakai virus gitu, kita pakai di hewan coba. Hewan-hewan yang mengkonsumsi, saya kasih vitamin E di situ. Hewan-hewan coba yang ada di lab. Itu antibodinya akan naik 2 sampai 3 kali lipat dari normal. Ingat tadi prinsipnya, antibodi banyak, virus sedikit, kita sehat. Virusnya banyak, antibodinya sedikit, kita sakit. Tetapi pada saat produksi vitamin E, pada saat kita mengkonsumsi vitamin E, kemudian ada produksi sel-sel bertambah, maka tubuh akan mengeluarkan yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas itu akan mengganggu proses fisiologis tubuh, maka perlu yang namanya antioksidan. Ada di mana? Ada di vitamin C. Berapa banyak butuhnya? Cukup 1 butir 50 mg vitamin C. Satu butir dari satu butir yang dari vitamin C IP itu loh, Rp5.000 itu loh, kan dapat 50 apa 100 butir itu, saya enggak ngerti. Saya enggak pernah ngitung soalnya. Nah, kemudian yang dibutuhkan lagi ya vitamin E, sebutir saja sehari. Itu saja. Bagaimana dengan vitamin D? Vitamin D itu nanti akan mengaktifkan provitamin D yang ada di dalam tubuh jika diberikan tambahan sinar matahari. Jadi vitamin D tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus mendapat tambahan sinar matahari untuk bisa mengaktifkan provitamin D. Yang nanti akan mengakibatkan meningkatnya penyerapan kalsium ke dalam tubuh. Dan vitamin D dipakai untuk memperkuat otot dan tulang manusia. Vitamin D tidak meningkatkan produksi antibodi. Itu judulnya. Kalau kita berbicara mengenai kesehatan supaya badan kita sehat, benar makan vitamin D, benar berjemur. Tapi kalau kita berbicara mengenai antibodi dan bagaimana kita caranya meningkatkan sel kekebalan tubuh, maka yang dibutuhkan vitamin E, bukan vitamin D. Seperti itu. Ini belum ada yang nanya, aku boleh tanya ya Pak De? Boleh, monggo, bebas. Ini tuh jadi kalau misalkan dalam perjalanan sebaiknya kapan dan misal berapa kali cuci hidung? Misalkan dalam pesawat tuh kita sampai 10 jam. Ya. Pesawat kan itu tertutup ya? Iya. Berarti itu cuci hidung minimal 1 atau 2 kali kayak kalau seperti itu di dalam pesawat? Ya sudah, kalau pas turunnya saja cuci hidungnya sudah. Oh, pas turunnya, di dalamnya nggak perlu? Ya, kalau misalnya kita berangkat, ya kan, kalau kita berangkat kan kita sudah uji PCR toh. Kita berangkat dari Indonesia nih, sudah uji PCR toh. Itu nanti ada transit nggak atau langsung? Tergantung penerbangan, ada yang transit, ada yang langsung. Iya, kalau transit ya setiap kali turun pesawat ya cuci hidung. Oh, oke. Jadi setiap transit ya? Iya, setiap kali kita mau mau dicek swab itu loh. Jadi gini, kapan kita cuci hidung? Kita lebih baik, ada bagusnya, kita cuci hidung setiap kali kita berada di tempat di mana banyak kerumunan. Oke. Jadi kalau misalnya sedang di pesawat gitu, turunnya ya sudah cepet-cepet cuci hidung, udah gitu saja. Cepet toh itu enggak. Iya. Coba dihitung tadi, apakah sampai 2 menit kan tidak? Kan gitu. Simpel sekali. Nah itu.
Itu pertama. Nah, nanti kalau sampai di lokasi, ya setiap kali nanti habis ada acara, kalau umroh kan banyak orang tuh, pulang ya sudah cuci hidung, udah gitu saja. Sekali saja. Yang cuci hidung. Kembali ke hotel cuci hidung gitu ya? Ya, kembali ke hotel cuci hidung. Sebelum nanti tidur. Habis itu kan mandi, kan gitu. Nah, yang perlu diperhatikan untuk lebih fokusnya, cuci hidung tuh pas sampai ke Indonesia itu. Iya. Iya, nah, karena perlakuan yang nyebelin itu setelah kita pulang. Gitu. Ya, betul. Waktu di sananya sih tidak masalah gitu kan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Pertanyaanku, banyak kasus yang terjadi sekarang adalah ketika swab di Saudi itu semua negatif, tapi ketika di Indonesia tuh jadi positif gitu. Jadi memang gimana, Mbak? Mas, aduh sorry, halo. Turunnya kan negatif. Iya, ketika naik, ketika akan berangkat kan di negara asal itu dites negatif. Nah, terus naik pesawat, landing di Indonesia itu jadi positif. Nah, yang aku tanyakan, memang masa inkubasi virus itu berapa lama gitu? Kok bisa secepat itu berubah menjadi positif? Bukan, ingat, paparan terjadi bisa di mana saja, di mana banyak kerumunan toh. Pada saat naik pesawat negatif, benar negatif. Baju kita bersih, semuanya bersih, tidak ada apa-apa. Tapi pada saat kita naik pesawat di mana akan ada banyak orang yang kita juga nggak ngerti bahwa dianya mungkin sakit kayak apa kayak segala macam kayak gitu, maka kita akan punya potensi terpapar lagi, kan gitu. Bukan masalah inkubasi. Inkubasi hubungannya sama infeksi yang ditandai dengan demam, gitu. Tidak akan pernah ada penyakit virus yang sekarang kena setengah jam lagi demam tuh tidak ada, Mbak. Sekarang kena 3 hari lagi baru demam. Dan kalau dalam 3 hari tidak ada demam, berarti sampai tidak terinfeksi. Berarti kalau pada saat turun dari situ, tanpa demam, yang terjadi apa? Yang terjadi kita cuma ketempelan. Apa yang harus dilakukan? Turun dari pesawat, cuci hidung lagi. Itu. Cuci hidung dilakukan setiap kali kita turun atau kita berada setelah dari kerumunan. Itu. Terus ada ini nggak sih dok, efek negatif dari cuci hidung tuh ada nggak sih sebenarnya? Efek negatifnya bukan buat kita, efek negatifnya tuh buat orang-orang yang memburu orang positif. Karena nanti dia jadi nggak punya proyek. Itu efek negatifnya. Efek negatifnya itu ya? Iya, buat mereka, bukan buat kita. Oke. Sama sekali tidak ada efek samping dari cuci hidung karena itu sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Semua dokter THT itu menganjurkan cuci hidung untuk apa? Cuci hidung dan kumur untuk apa? Untuk mengurangi resiko penyakit sinusitis. Ya, kandungannya gimana? Yo sama kandungan yang dipakai. Gitu loh. Jadi kalau ditanya, apakah saya yang menemukan cuci hidung? Bukan, saya tidak menemukan apapun. Itu sudah ditemukan sejak ratusan tahun yang lalu. Hanya yang membuktikan bahwa cuci hidung bisa dipakai untuk melepas virus COVID, ya baru kita. Dan setelah kita temukan, kita bagikan ke publik untuk rakyat. Supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya. Supaya nanti tidak berlanjut toh. Kayak misalnya ada yang kasus sekarang, habis itu turun kedeteksi positif, dibawa ke rumah sakit, nanti kita nggak ngerti di sana dikasih obat apa. Kan gitu. Karena kalau saya lihat, yang banyak masuk ke rumah sakit itu, semuanya pada keluar lagi dalam waktu 5 hari sampai 8 hari, nggak ada tuh yang meninggal. Kecuali kalau dikasih, saya nggak ngerti dikasih apa di sana, yang overdosis kan gitu. Itu akan menyelamatkan diri kita, supaya 2 orang itu tidak berlanjut lagi, tidak terjadi lagi. Kita yang harus bertindak sendiri secara mandiri, melepaskan virus di dalam hidung supaya tidak ada kejadian lagi seperti itu, Mbak. Lalu kalau aku jadi penasaran, jadi badai sitokin yang terjadi itu penyebabnya yang konon katanya gara-gara COVID-19 itu gimana ya, Pak De? Mengenai badai sitokin, aku penasaran nih. Kita berbicara satu dengan logika sederhana. Jika yang kita hadapi virusnya berbahaya, ya toh, kita hadapi sama-sama toh virusnya berbahaya toh. Mau dihadapi di rumah, mau dihadapi di jalan, mau dihadapi di fasilitas kesehatan misalnya kan gitu kan. Benar kan? Kalau virusnya sama-sama berbahaya, maka yang di rumah mati semua, yang di tempat kesehatan semuanya hidup semua kan gitu. Yang terjadi yang di rumah pada hidup tuh, yang di sana pada mati itu ya saya nggak ngerti berarti apa yang terjadi. Gitu.
Kalau ngobrolnya nggak direkam nanti tak kasih tahu. Bapak dokter, ini ada yang mau nanya nih. Monggo, silakan. Tafiani ya. Silakan. Aldino Tafiani. Mbak Aidah, monggo Mbak. Ini ya selamat malam Dok. Oke, monggo Mbak. Ya, selamat malam Mbak Jule. Ini mau senang banget bisa dikasih kesempatan untuk bertanya langsung. Ini Dok, itu termasuk ini ya anxiety itu, otomatis banget. Nah, kan tadi kan disebutkan ya katanya kalau kena sinar matahari itu virusnya kan mati, Dok. Ya. Nah, tapi kok kalau dilihat dari yang kemarin Delta itu ya, kenapa Indonesia itu tinggi banget kasusnya? Nah, itu apa ya? Harusnya kan kalau misalnya virusnya mati dengan Indonesia nggak terlalu banyak lah kasusnya. Ya. Kemudian yang kedua tentang Omikron ini ya Dok, saya ya karena anxiety ya, cemas gitu loh. Mana baru pada mau PTM, dikasih lagi PJJ pagi gitu kan. Nah, kira-kira terus kemudian saya baca pokoknya saya itu selalu searching gitu ya. Nah, katanya itu puncaknya itu bulan Februari Maret gitu. Nah, kalau menurut dokter prediksi itu gimana gitu? Apakah akan terjadi di Indonesia gitu? Ya. Terus yang ketiga, saya itu parnoan banget ya, sampai uang itu saya cuci, saya hand sanitizer. Uang itu pokoknya gitu, baju gitu saya hand sanitizer gitu. Nah, sebenarnya gimana sih penularan ini penularan ya? Maksudnya kan misalnya droplet kemudian kena ke baju saya. Terus kemudian saya pegang baju ya, terus tiba-tiba nggak sengaja pegang mulut, ke mata, ke hidung. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih gitu? Apakah perlu gitu saya sampai mencuci uang gitu dan sebagainya? Ini benar pencucian uang, bukan yang pencucian uang apa? Benar-benar saya cuci itu uang pakai deterjen. Nah, itu mungkin Dok, saya masih penasaran banget gitu yang seperti itu. Terima kasih. Oke, yang pertama, kenapa kok kasus sebarannya bisa cepat? Ingat loh, tadi kita harus bedakan paparan sama infeksi loh, kan gitu. Pada saat yang namanya wabah virus, pada saat virusnya itu menyebar ke lingkungan, maka tidak akan pernah ada satupun manusia di bumi yang bisa menghentikan sebaran atau paparan virus. Itu prinsip utama yang harus dipahami. Jadi, pada saat virus sudah menyebar, memang dia akan menyebar, benar. Orang mau vaksin, mau enggak, mau kebal, mau enggak, mau sakti atau tidak, tetap akan punya kesempatan yang sama untuk terpapar virus. Tapi, terpapar di sini berarti hanya ketempelan saja di hidung. Belum tentu menimbulkan penyakit, apalagi kalau sudah divaksin, apalagi kalau sudah pernah kena. Karena antibodi dari penyintas alami, karena vaksinasi alami yang didapat dari infeksi alami, itu sama bagusnya seperti vaksin. Kalau kita sudah pernah vaksin dengan virus utuh, maka kita tidak punya masalah sama sekali untuk khawatir terhadap infeksi, tubuh kita akan bisa mengatasi. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi paparan supaya kita tidak mengulangi lagi kasus-kasus seperti pada bulan Juli kemarin? Ingat, yang dihitung kan cuma sogokan hidung. Yang dihitung cuma sogokan hidung. Nah, contoh sederhana misalnya. Kalau misalnya saya punya tinta, tinta. Kemudian saya taruh tintanya di lantai. Saya taruh aja, setetes saja. Kemudian saya ambil swab satu. Saya swab di daerah yang ada tintanya. Warnanya akan jadi hitam. Berarti kalau dicek pakai PCR ini, PCR untuk tinta hasilnya positif negatif? Positif. Karena ada tintanya di ujung swabnya. Tapi pertanyaannya, apakah hasil positif yang ada dari satu titik tinta itu mewakili bahwa seluruh lantainya itu jadi kena tinta semua? Sederhana toh? Sama seperti pada saat kita dilakukan swab. Apakah kalau misalnya kita sedang apes, ketempelan virus di sini, kemudian diambil, dan semua orang kan punya kesempatan
yang sama untuk ketempelan. Orang sehat ketempelan itu baca positif. Orang sakit jantungan ketempelan positif. Orang ketabrak mobil di jalan mati di swab positif. Orang kelelep habis mancing itu di swab juga positif. Apakah itu menunjukkan kena virus? Tidak. Hanya tertempel saja. Hanya kebetulan apesnya saja. Ya kebetulan ketempelan. Makanya kita menemukan cuci hidung untuk melepas itu. Supaya apa? Pertama, itu jelas mencegah paparan, jelas sekali akan mencegah infeksi juga. Kedua, mencegah supaya kita tidak difitnah menjadi penyebar penyakit. Itu. Jadi bulan Juli kenapa banyak sekali yang positif? Ya banyak, ya sebarannya banyak. Lah kok banyak yang meninggal? Nah kalau saya lihat saja, seharusnya saya tidak bisa berbicara mengenai apa yang dilakukan di fasilitas kesehatan. Cuma yang jelas saya tegaskan di sini. Sejak 2 tahun terakhir sampai sekarang, sampai detik ini, kami selalu berkeliling ke berbagai zona hitam dan juga melakukan penelitian virusnya langsung, dan kita tidak ada yang sakit. Kenapa bisa meninggal? Ya saya tidak ngerti apa yang dilakukan di sana. Hari ini, 6 hari yang lalu, istri saya positif COVID. Tahu dari mana? Dari PCR. Karena saya punya mesin PCR. Saya bisa ngecek kapan saja saya mau. Istri saya positif. Saya rawat di rumah. Saya rawat di rumah dengan santai saja, tidak pakai ribet, tidak pakai panik. Yang saya lakukan ya itu aja, sama kayak yang tadi itu ada tabel timeline penyakit itu loh. Pakai 131, pakai vitamin E, vitamin C. Malah ketambahan, istri saya ketambahan tipes segala, bukan hanya COVID, tipes plus COVID. Dan hari ini gitu. Hari ini udah hari berapa? Ke-6. Sebenarnya dari hari ke-4, hari ke-5 kemarin sudah negatif. Hari ini sudah negatif COVID-nya plus tipesnya sembuh. Tidak dirawat pakai aneh-aneh, tidak diinfus, tidak pakai plasma konvalesen Gamaras yang puluhan juta, enggak. Yang kita beli cuma obat tipes Cefixim aja, terus habis itu sama vitamin C, vitamin E 131. Selesai. Istri saya sehat. Tadi sore kita habis jalan-jalan. Jadi kalau kita bilang saya menunjukkan apa yang saya bicarakan itu saya tunjukkan dengan bukti bahwa kita melakukan sendiri. Kita bisa mengatasi penyakit ini asal tanpa kepanikan. Kedua tadi, ya kan? Kalau misalnya ibu itu punya anxiety disorder, punya apa jenenge kecemasan berlebihan. Lah terus ibu setiap hari searching Google. Yang setiap kali searching beritanya nyeremin. Terus ibu tanya sama saya, seharusnya saya gimana? Maka jawaban saya, HP-nya dijual saja. Mulai nonton drama Korea. Karena drama Korea tidak membuat orang takut. Itu. Jadi kalau sudah tahu cemas, ya ngapain nyari-nyari perkara sendiri toh, Bu? Kan gitu. Ya, kita hidup bahagia sajalah. Ya, kalau kita baca yang ngerikan ya kita jadi ketakutan sendiri. Kita nonton film horor gitu kan. Oh nanti di perapatan situ ada jalangkung, ada pocong, nanti saya dicekek gitu kan. Ya kalau kita lewat perapatan ya jadi takut. Gimana caranya supaya kita tidak takut? Ya sudah, nonton film Korea. Jangan nonton film horor. Beres toh. Kan gitu. Terus kemudian mengenai uang. Jadi UV index di Indonesia itu tinggi sekali. Bahkan mungkin lebih tinggi daripada di Arab Saudi. Pada saat uang dikeluarkan, terkena sinar matahari atau apa, itu sudah hancur virusnya. Kayak sinar matahari. Ya, kalau saya sih, saya sama sekali tidak pernah nyuci uang sih. Saya pakai aja uangnya dan saya tidak pernah positif sekalipun. Jadi yang utama di sini bukan karena uang atau apapun, tapi ya lebih karena kecemasan yang berlebihan. Bagaimana caranya untuk mengatasi kecemasan yang berlebihan? Ya sudah, kita jangan melakukan hal-hal yang membuat cemas. Santai itu jadinya hidupnya. Kita lakukan hal apa yang bisa membuat kita gembira, biar kita tidak cemas. Karena kalaupun nanti pada saat sakit pun gitu, masih ada kawan-kawan kok yang mau bantu nanti. Untuk dipandu supaya nanti tidak berlanjut menjadi kepanikan terus salah makan obat kayak yang di sana, makanya pada lewat semua. Oke? Ini ada pertanyaan nih Pak D di message. Jadi kalau PCR swab antigen itu sama saja untuk mendeteksi ada apa nggak kita ketempelan virus.
Dan terhadap orang yang bergejala saja, mengapa sampai hari ini masih menjadi syarat bepergian, terutama dengan maskapai penerbangan ya Pak? Terima kasih. Ya, jadi gini, kalau misalnya sebenarnya PCR itu kan alat untuk deteksi. Deteksi apa? Deteksi protein virus, gitu kan. Nah, itu sampai sekarang memang masih menjadi alat yang paling akurat untuk mendeteksi. Hanya yang harus kita bedakan di sini adalah antara PCR dan cara pengambilan sampel. Ini dua hal yang berbeda. Oke? Jika kita mengambil sampelnya dari swab, maka pada saat kita ketempelan ya kebaca positif. PCR tuh nggak bilang apa-apa, kecuali oke, ada virusnya apa enggak, positif apa negatif, itu saja. PCR itu cuma mesin, nggak bisa mikir. Yang mengendalikan hasil itu adalah dari metode pengambilan sampelnya. PCR itu nggak bedakan itu virusnya hidup atau mati. Nggak bedakan itu virusnya infektif atau tidak. Nggak bedakan apakah itu virusnya utuh apa cuma protolan saja. Gitu. Nah, maka yang harus dilakukan pada saat mereka membutuhkan hasil negatif untuk PCR, ya kita harus tahu metode pengambilan sampelnya. Memang metode pengambilan sampel yang ideal itu dari dahak. Kenapa? Karena kalau kebaca positif, ya memang orangnya sakit. Dia shedding, ngeluarin virus dari droplet. Yang bahaya kan dropletnya, bukan hidungnya. Droplet itu mesti dari mulut, toh. Bersin bisa nggak dari hidung? Sebagian besar keluar dari mulut, toh. Mulut, iya benar-benar. Lah iya. Maka kalau dropletnya positif, ya sudah orangnya sakit. Kalau dropletnya negatif, ya sudah orangnya tidak sakit. Gitu. Nah, kenapa kok tetap dilakukan yang dari ini, dari swab dari hidung? Ya karena memang aturannya mereka harus swab dari hidung. Kalau saya tidak akan menolak, tapi kita mempelajari. Iya. Oke. Jadi kita akan memberikan reaksi berdasarkan sains dan logika. Makanya kita menemukan perbedaan antara terpapar dan terinfeksi. Kalau terinfeksi, misalnya di sininya dahaknya positif, ya sudah emang sakit. Sakit gimana? Ya sakit ya jangan kelayapan, bener disuruh ke rumah itu bener. Tapi kalau misalnya swab kedeteksi positif, sementara kita dalam kondisi sehat, cuma ketempelan. Nah, gimana caranya supaya kita tidak dituduh jadi orang sakit yang akan menyebarkan penyakit? Itu cuci hidung, simple. Sebelum berangkat, cuci hidung. Nanti kalau deteksi negatif, ya sudah. Kita semua tidak akan dituduh. Dan kita akan menjalani hidup dengan normal. Seperti itu. Terus, Pak D kan tadi membahas indeks UV. Nah, kalau misalkan kita akan bepergian ke tempat yang sedang musim dingin, itu gimana? Ya, virus akan bertahan lebih lama pada saat kondisinya dingin, basah, dan gelap. Pada saat kita memasuki daerah seperti itu, maka kita juga harus sadar secara logika bahwa kita mungkin akan menghadapi tempat di mana masih akan ada banyak sebaran virus karena dia bisa bertahan lebih lama di lingkungan kan gitu. Apa yang harus dilakukan? Cuci hidung. Ya sudah, cuci hidung lagi. Begitu saja. Karena selalu yang dicek kan di sini. Ya, betul. Itu untuk mencegah paparan. Untuk infeksinya gimana? Ya sudah, kita bawa vitamin E, vitamin C. Kalau bisa bawa 131 sendiri bahannya yang sudah dibikin itu ya jahe, serai sama lengkuas. Kalau boleh dibawa masuk ke sana ya dibawa. Kalau enggak boleh dibawa masuk ke sana ya sudah cari yang serbuknya saja. Nanti kita bikin sendiri di sana. Oh, itu peluang bisnis. Itu peluang bisnis kalau mau bikin tuh. Oh iya betul. Nanti aku buat. Iya kan? Karena kalau setahu saya kalau keluar negeri gitu kan beberapa kali juga saya kan enggak boleh bawa bahan-bahan yang masih dalam bentuk biji yang bisa ditanam lagi itu kan enggak boleh. Tapi kalau dalam serbuk boleh. Ya sudah nanti bikin sendirilah di sana. Jaga kesehatan selama di sana, cegah paparan, cegah infeksi. Ya sudah kita akan tidak sakit. Ya sudah gitu. Simpel toh? Kan ada caranya untuk ngatasinya, timeline-nya itu. Iya betul. Pak De, berarti perlu tambahan vitamin D enggak? Vitamin apa? Vitamin D untuk pengganti sinar matahari kan? Karena di Eropa kan minim sinar matahari ya. Ya, kalau ke Eropa di mana itu minim sinar matahari ya boleh bawa vitamin D.
Boleh ya? Boleh, enggak apa-apa pakai vitamin D kalau di Eropa. Coba deh diperhatikan deh. Yang menganjurkan vitamin D paling banyak itu kan dari negara Eropa toh, UK, ya toh. Amerika daerah sana, ya toh. Terus habis itu Jerman, ya kan? Kenapa? Karena matahari kan yo nggak banyak di sana kan gitu. Tapi kalau di tempat kita yo matahari banyak, ya ngapain? Ya kita sesuaikan dengan lokasi. Kalau di Arab gitu, Arab Saudi untuk oh matahari banyak banget di sono. Udah kita nggak usah beli aja dikasih kan. Nah, oh ya, Pak ini ada satu lagi nih pertanyaan dari Mbak Aida. Ya, monggo Mbak Ida. Ya, Mohon maaf sampai lama tadi. Ya. Monggo Mbak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dokter. Waalaikumsalam Mbak. Aduh, terima kasih banyak nih langsung bertanya dengan ahlinya. Maaf, mungkin tadi saya telat masuk ruang Zoom, tapi barangkali saya patut bertanya lagi. Satu, saat kapan kita sebaiknya waktu yang paling efektif untuk cuci hidung ketika kita akan melakukan tes swab atau PCR? Ya. Itu satu. Yang kedua, saya ini punya sinus Pak Dokter, gitu kan? Sinus saya ini udah diobati gitu, tapi tetap muncul lagi sampai akhirnya masuk menyebabkan asam lambung gitu kan. Nah, saya tuh jadi khawatir ketika saya mau PCR, ini apakah pengaruh dengan sinus yang saya idap atau bagaimana Pak Dokter? Begitu. Satu lagi, kita bawa garam nih 70 gram sebanyak 7 sendok makan. Di dalam pesawat nggak masalah Pak Dokter karena bentuknya kristal kalau garam krosok itu loh. Jadi gimana nih? Terima kasih untuk penjelasannya Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi kapan waktunya kita bisa melakukan cuci hidung pada saat kita akan di swab? Kalau saya biasanya melakukan cuci hidungnya itu ya 30 menit atau 1 jam sebelum swab gitu. Nanti biasanya itu akan melepaskan virusnya sehingga pas pada saat di swab ya kita nggak kedetek virusnya gitu. Kita pernah kayak anak-anak yang kerja di lab saya gitu. Itu ada banyak, mungkin ada 15 atau berapa. Pada saat ada swab massal itu datang, ya disuruh cuci hidung aja semuanya. Sampai detik ini tidak ada satupun yang negatif, yang positif, tidak ada, semuanya negatif. Padahal tiap hari mainan virus. Gitu. Nah kemudian mengenai apa tadi pertanyaan kedua yang hubungannya sama asam lambung ya, atau apa tadi? Sinus. Sama sinus. Jadi cuci hidung itu sejak lama itu dipakai untuk obat sinusitis, gitu. Dan itu kalau kita melakukan cuci hidung dengan air garam 1% atau kita pakai yang buat infus untuk bersihkan luka itu loh, yang 0,9% itu loh, sodium klorat 0,9%. Itu persis sama seperti yang dianjurkan oleh dokter THT dan itu tidak akan mempengaruhi gejala sinusitis. Bahkan itu dianjurkan untuk pencegahan terhadap sinusitis di situ. Nah, mengenai asam lambung yang meningkat itu tidak ada hubungannya sama sinusitis. Asam lambung yang meningkat itu hubungannya dengan kecemasan. Karena takut. Pada saat kita takut, kecemasan berlebihan, anxiety disorder, maka asam lambungnya akan naik. Begitu asam lambungnya naik, itu nanti akan jadi deg-degan. Itu. Jadi kalau misalnya gimana caranya kita swab pada saat kita sinusitis dan nanti kita takut asam lambung kita naik karena kecemasan berlebihan. Lah kalau jika tidak diperlukan di swab ya ngapain berangkat, Mbak? Kalau kita tahu wah nanti kalau saya di swab nanti saya jadi cemas. Kalau saya jadi cemas asam lambungnya naik jadi deg-degan. Terus nanti saya jadi panik. Ya sudah ngapain di swab? Jangan melakukan swab jika tidak terpaksa. Tapi jika dibutuhkan pastikan sudah cuci hidung supaya hasilnya negatif dan tidak membuat kita cemas. Gitu. Yang terakhir apa tadi? Saya sampai lupa, sorry. Apa ya tadi? Oh, garam, membawa garam ke pesawat kan bentuknya kristal. Iya. Nah, kalau bentuknya kita bawa garam kan tidak melanggar hukum, Mbak. Bawa saja enggak apa-apa. Suruh cobain penjaganya. Iya. Bawa saja di dalam wadah itu dikasih wadah apa yang botol apa kecil, masukin garam di situ. Ya sudah gitu saja. Kalau ditanya misalnya di border ditanya ini apa ya garam, kalau itu ya suruh nyoba aja.
garam asin kan beda sama itu narkoba kan. Kalau narkoba kan dia kan mesti ada ujinya dan dia kan pasti dicoba dulu gitu. Dan tidak melanggar hukum loh membawa garam. It's okay. Atau mungkin kalau misalnya di sana ada garam laut misalnya di lokasi tempat negara yang kita tuju ada garam laut, sea salt gitu, atau yang pure salt gitu, yang non yodium karena garam melepas virus, yodium nempelin virus. Makanya kita tidak pakai garam dapur kan gitu. Kalau di sana ada kontaknya di sana yang bisa menyediakan garam, kita nggak usah bawa. Tapi kalau tidak ada ya kita bawa saja. Garam 7 sendok, jadi oke. Ditanya kita bilang aja ini garam buat apa? Ini tradisi di Indonesia buat ngusir setan. Beres. Nyebar garam kemana-mana. Gitu. Baik Mbak Adia, jadi cukup jelas ya penjelasan dari Pak Dokter. Mungkin teman-teman partisipan ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi deh terakhir nih, ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, penanya terakhir monggo, apapun boleh ditanyakan. Boleh. Oh Mbak, Mas Raffi ya? Raffi ya, Mas Raffi, iya. Mas Raffi. Ini Raffi Muhammad nih, Raffi Ahmad bukan? Oh bukan. Siapa tahu Raffi Ahmad ya. Mas Raffi, halo. Halo. Halo, nggih Mas, monggo Mas. Sugeng malam Pak. Nggih Pak, monggo Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum Pak Dokter, mohon maaf ini saya mau nanya. Ini saya orang awam Pak. Jadi ini ada hubungannya sama vaksinasi yang luar biasa ya. Artinya serbuan vaksinasi di mana-mana di seluruh dunia lah gitu ya. Bahkan Indonesia sudah lumayan besar ya persentasenya. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh mestinya apakah harusnya dengan semakin banyaknya yang sudah divaksin itu mestinya banyak orang juga yang mestinya sudah antibodinya sudah lebih baik dibandingkan yang belum tervaksin gitu Pak. Tapi ternyata pada kenyataannya kok dengan adanya jenis Omikron ini ya jadi momok baru lagi yang akhirnya jadi pertanyaan untuk apa ya fungsi dari vaksinasi tersebut, bahkan yang sudah 1-2 kemudian harus di booster lagi gitu. Apakah ini juga memang ada hubungannya sama bahasanya bisnis konspirasi atau apa gitu Pak Dokter? Makasih atas jawabannya Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya akan menjawab berdasarkan ilmu imunologi. Karena dasar dari vaksin itu adalah ilmu imunologi. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel memori. Sel memori itu akan bisa mengeluarkan antibodi untuk menetralkan virus. Jadi tubuh kita kemasukan virus dulu supaya sel memori bisa mengingat yang masuk tadi itu apa. Kemudian nanti akan mengeluarkan antibodi yang spesifik khusus terhadap virus tersebut. Kalau masuknya virus A, akan mengeluarkan antibodi untuk virus A. Jadi mengenai itu di dalam tubuh kita ada namanya sel memori. Nah, sel memori tersebut itu normal ada di dalam tubuh dan itu akan mengingat semua data virus yang masuk. Jadi tubuh kita kemasukan virus, sesudah itu baik dari vaksin ataupun infeksi alami, sama saja. Sesudah kita sel memori menerima data dari virus tersebut, maka dia akan bisa mengeluarkan antibodi. Untuk apa antibodi dikeluarkan? Antibodi dikeluarkan supaya nanti bisa menetralkan virus berikutnya yang masuk. Jadi misalnya saya divaksin, pakai dengan catatan vaksinnya vaksin virus utuh. Makanya saya pakai Sinovac. Oke, saya tunjukkan dengan badan saya sendiri. Maka tubuh saya akan memiliki data tentang virus utuh yang dilewatkan vaksin tadi. Apa yang terjadi jika tidak ada vaksin misalnya? Tapi saya kemasukan virus dari infeksi alami kemudian sembuh. Antibodi dari penyintas sama bagusnya atau mungkin bahkan lebih bagus daripada vaksin apapun yang diberikan ke dalam tubuh kita. Penyintas
dan yang diberikan vaksin virus utuh sama kebalnya terhadap semua varian. Kenapa bisa sama kebalnya terhadap semua varian? Sama kayak tadi yang dijelaskan itu. Karena tubuh kita yang namanya varian yang berubah, kalau ini virus, gini. Yang namanya virus, varian yang berubah tuh mau Omikron, Delta, Delta plus, Gamma itu cuma ujungnya saja. Bagian mulai dari batangnya sini sampai bagian dalamnya sini virusnya masih virus yang sama, yaitu virus COVID. Dan hanya bisa dikenali oleh tubuh yang sel memorinya sudah pernah mengenal virus utuh, baik dari infeksi alami, penyintas, ataupun dari vaksin virus utuh. Dan sel memori hanya perlu mengenal sekali saja. Itu murni menurut ilmu imunologi seperti itu. Berapa lama sel memori bertahan? Sampai 30 tahun. Apa yang terjadi dengan antibodinya? Misalnya kita habis divaksin, antibodinya naik. Terus tiba-tiba kan nggak lama, 6 bulan ya turun habis. Gitu. Nanti antibodinya cuma bertahan 6 bulan turun. Ya benar emang turun. Tapi karena tubuh kita sudah punya sel memori, katakanlah di 6 bulan itu sudah jadi 0. Maka tiba-tiba besoknya kita terkena virus, maka dalam waktu 24 jam, antibodinya keluar sendiri. Nggak usah di booster, nggak usah diapa-apain, tubuh kita mengeluarkan antibodi sendiri. Itu sebabnya Tuhan menciptakan sel memori supaya manusia bisa bertahan hidup, dan juga menciptakan logika supaya kita bisa belajar dan tidak dikibulin sama pedagang. Kenapa sekarang bisa jadi ada booster dan juga ada tambahan vaksin yang cuman potongan protein S saja, misalnya yang mRNA kayak adenovirus, kayak vektor adenovirus dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat lagi, kita harus kembali lagi ke ilmu imunologi. Tubuh hanya perlu mengenali sekali. Jika kita berbicara mengenai ilmu imunologi atau kekebalan, saya mencontohkan dengan tubuh saya sendiri. Saya divaksin Sinovac sekali. Sudah selesai. Kalau misalnya kita dibutuhkan untuk naik pesawat harus 2 kali, ya sudah. Carilah vaksin yang KIPI-nya paling rendah. Apa? Ya balik lagi Sinovac lagi. Gitu. Nah, kalau nanti diharuskan booster gimana? Nah, saya lihatnya simpel saja. Pak Presiden sudah jelas mengatakan bahwa booster bukan kewajiban. Setahu saya untuk naik pesawat itu hanya perlu kalau sekali, sudah vaksin sekali, nanti tambah PCR, kan gitu. Kalau sudah 2 kali, cuma pakai rapid test antigen. Yang keduanya, bisa kita atasi dengan cuci hidung pakai air garam. Jadi yang saya lakukan ya, saya hanya vaksin Sinovac sekali saja. Sudah. Bagaimana dengan booster? Ya saya lihat aja, Pak Presiden kan nggak di booster. Saya ngikuti pemimpin saya. Pak Presiden divaksin Sinovac 2 kali, ya saya sekali, ya sudah. Tidak di booster, ya sudah. Selesai. Sesimpel itu. Karena saya percaya bahwa sel memori hanya perlu mengenali sekali jika kita kembali ke ilmu dasarnya yang akan jauh berbeda dengan ilmu dagang. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya. Tentang vaksin untuk anak-anak, gimana Pak di pendapatnya? Untuk anak-anak? Iya. Kalau selama vaksinnya Sinovac nggak masalah, silahkan saja. Tapi kalau misalnya itu vaksinnya yang lain, mohon maaf saya harus berbicara juga merek di sini, karena ada vaksin yang lain itu KIPI-nya agak berat. Kalau anak saya 3 semuanya vaksinnya Sinovac, nggak punya masalah apa-apa. Itu saja. Jadi vaksin itu jenisnya berbeda-beda. Jangan menganggap bahwa semua vaksin sama. Karena kalau menganggap semua vaksin sama, nanti kita nggak ngerti mana yang bahaya, mana yang enggak, mana yang KIPI-nya parah, mana yang enggak. Makanya kita belajar satu persatu. Gitu. Nanti saya berikan listnya kepada Mbak Yulia yang detailnya tentang vaksin untuk anak-anak seperti apa. Tapi untuk lebih cepatnya, kalau untuk saat ini gitu kan. Kalau yang lainnya nanti tak kirimin WA-nya, bisa dilihat di sana di YouTube Pak Dendo Channel itu ada. Cuma 10 menit di sana. Nah, itu yang aman buat saya Sinovac. Kemudian kalau saya ya vaksinnya sekali saja. Ya sudah itu saja. Kalau untuk anak-anak gitu.
Oke. Dia lagi tidur. Oke, kita kembali ke Mbak ini lagi. Ya. Iya, siap Mbak. Ya, monggo Mbak. Sudah pertanyaan terakhir tadi. Ya. Dokter, kemudian apakah ada statement nih sebelum closing ya untuk pesan teman-teman di rumah? Oke, terima kasih. Karena temanya hari ini adalah bagaimana caranya kita menyelenggarakan umroh dengan tenang dan juga mengatasi COVID termasuk varian Omikron. Maka itu yang harus dipersiapkan sebelum kita berangkat adalah kita mempersiapkan bagaimana caranya kita melindungi diri kita dari paparan. Dengan apa? Menyiapkan bawa garam krosok untuk nanti supaya kita bisa melakukan cuci hidung di sana. Seberapa banyak? Ya nanti tinggal dihitung saja harinya. Yang dibutuhkan itu cuma 10 gram untuk 1 liter. Dan 1 liter bisa dipakai untuk 3 hari. Nanti tinggal dikalikan saja di situ. Mau berapa hari ya sudah bawanya sekian saja. Kemudian pada saat di sana akan ada kemungkinan juga kalau misalnya nanti kita ketularan terus terinfeksi sampai sakit. Gimana caranya? Ya sudah, kita cegah infeksinya dengan apa? Bawa vitamin E sama vitamin C. Sebutir saja sehari. Selama berapa banyak ya? Selama kita di sana. Plus 7 hari. Karena nanti kan tetap harus karantina. Gitu. Nah, kita tidak boleh menafikan bahwa memang sistemnya masih harus seperti itu. Gitu kan? Ya sudah, kita ikuti saja. Yang jelas kita harus usahakan supaya kita bisa negatif, supaya kita tidak terjebak ke kerumitan yang lebih parah. Jaga paparan, jaga infeksi. Jika diperlukan bantuan, nanti bisa kontak Mbak Yulia, kemudian nanti kita bisa membuat planning bersama-sama apa saja yang bisa kita bawa ke sana. Nanti Mbak Yulia sudah akan tahu, tinggal ngikuti saja. Terus pokoknya aman kalau ikut sama Mbak Yulia. Alhamdulillah beberapa jamaah yang positif juga kan masih terus didampingin sama Bude. Jadi kita ada grup khusus, saling support lah gitu. Iya. Dan jamaah yang kemarin yang dikasih itu 3 itu negatif semua. Ada yang positif tapi sekarang sudah negatif. Iya sudah negatif. Ini kebetulan ada tadi masuk deh kayaknya Pak Tris. Sudah keluar. Pak Tris ada. Pak Tris sudah negatif kok itu. It is okay. Ada sih, ya sudah negatif, sudah pulang kembali ke Samarinda, Pak. Nah ya, waktu itu kita bantu juga untuk melakukan kemudian juga. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman partisipan semua telah bergabung di malam ini dan kepada Bapak Dr. Muhammad Indro Cahyono selaku narasumber dan Mbak Julia. Terima kasih tadi udah backup aku ya karena ada kesalahan teknis sedikit nih. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya tapi untuk teman-teman semua di rumah. Sekian, saya Ayu undur diri. Sampai jumpa di episode Bincang Sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.